saya tidak mau merendahkan, tapi ini fakta. Semakin Bible dibaca, semakin pusing kepala. Semakin banyak keanehan di situ. Nggak usah dicari kebenarannya. Gimana saya tidak baca Bible? Bentar, ini sulit nih. Bagaimana mungkin saya tidak baca Bible? Orang saya buka Komal yang naik orang Kristen terus yang bertanya tentang agama saya, ketika mereka ditanya balik kitabnya mereka nggak mampu menjelaskan. Saya harus baca kitab kalian supaya kalian ini ketika kalian bertanya tentang agama saya tahu parameter di agama kalian seperti apa. Jujur, jangan pelintir, jangan. Biar saya jawab jujur saja. Biar saya yang jawab jujur. Kalau yang membenci Anda boleh jawab ibu jujur bapaknya, maka dia Anda, bukan pengikut Yesus. Bunda, Anda boleh jawab jujur kalau yang mengikuti Yesus. Saya tidak bisa terima orang kalau bicara saja tanpa disuruh. Nggak bisa, nanti rusuh Komal ini. Kakak Rizka itu dia baca dulu. Anda baca dulu. Kata-kata Anda kamu, baca dulu. malah di balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sodorkan, ya. Agama Islam itu kami hanya mengajak, ya, bukan menawar-nawarkan ayolah enggak gitu, karena la ikraha fiddin, oke? Nah, saya di sini membuka room ini mengajak orang-orang untuk berpikir, mengajak orang-orang untuk jujur. Dua hal di sini yang paling penting. Mengajak kalian jujur, mengajak kalian berpikir. Selain itu terserah kalian, saya tidak ada urusan, ya. Oke, tema kita kali ini adalah kita bikin tema yang relevan untuk hari ini adalah pentingkah Bible nih ya, karena Kakak Friska bertanya. Kakak Friska di sini bertanya tadi, kenapa kalian suka bahas kitab kami? Kenapa kami menjadi target? Maka saya kasih judul di sini, pentingkah Bible dibahas? Saya akan jawab begini, Bible itu sama sekali tidak penting dan tidak layak dibahas oleh orang Islam. Dengarkan sekali lagi Kak Rizka. Kak Rizka akan bertanya, kenapa kok kalian suka membahas kitab kami? Kenapa kok kalian tuh targetkan kami? Saya jawab ini dengan jujur Kak Rizka. Wallahi tidak ada kami dapat ilmu apa-apa kalau kami bahas Bible.
Tidak ada di situ aturan yang bisa kami terapkan, tidak ada di situ informasi saintifik yang kami dapatkan, tidak ada retorika rasional yang bisa kami temukan. Maka sejujurnya Bible tidak patut, tidak layak, dan ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah kami mengatakan begitu. Apa kata sahabat? Mengapa kalian bertanya tentang Allah kepada ahli kitab sedangkan kalian mendapatkan kitab yang terbaru tentang Allah sementara kalian membacanya dengan tidak bercampur? Begitu juga ketika Rasulullah kedatangan sahabat Umar yang membawa gulungan kitab. Apa kata Rasulullah? Buat apa itu? Seandainya Musa hari ini hadir, tentulah dia akan mengikuti syariatku. Artinya sebenarnya kitab kalian itu tidak penting dikaji bagi kami. Tapi kitab kalian itu penting dikaji buat kalian. Karena kalian tidak mau mengkaji, kami mengkajinya untuk kalian, bukan untuk kami. Makanya ketika kalian menjelaskan agama kalian, selalu kami ingatkan, loh kak ada ayat ini loh kak, ada ayat ini loh kak, kok kayak gitu bunyinya kak? Nggak kayak gitu. Karena kami sudah tahu bukan begitu bunyinya. Siapa bilang kalian umat kasih? Katanya kalian adalah umat yang kasih. Lu di kitab kalian disuruh benci keluarga. Begitu sebenarnya, bukan kami jadikan kitab kalian sebagai bahan kajian ilmiah yang penting buat ilmu pengetahuan masyarakat. Tidak. Karena nggak ada ilmunya di situ. Nah, inilah kak yang bisa saya sampaikan. Jadi saya mengkaji kitab kakak itu bukan karena saya senang dengan kitab kakak, tapi karena kalian banyak oten yang tepu-tepu di hadapan kami ketika menjelaskan kitab kalian. Makanya kami tidak mau ditepu, karena sepertinya kami tidak mendapat jawaban jujur dari kalian. Pada akhirnya kami cari tahu sendiri supaya kami tidak ditepu-tepu oleh oten. Gitu. Berarti bisa atas nama toleransi bisalah berbagi pengetahuan dan ilmu itu baik ya. Cuman kenapa bukan kalian saja yang bahas? Setiap kali saya masuk di roomnya Pak Yusuf, di Suma dan teman-teman yang lain, kenapa selalu tanya Kristen ya, Katolik ya? Kalau Muslim tunggu dulu. Kenapa itu? Kayaknya. Oke, saya jawab lagi ya. Saya jawab lagi, bentar, saya jawab lagi. Iya. Oke, kenapa agama? Itu Ya? sebentar bisa minta ini nggak Muhammad untuk mengendalikan koma di bawah, mungkin naikin yang lain. Ya tapi jangan di blok ya Pak, di mute aja ya. Jangan Siap, di blok, siap, aman. di mute aja. Siap, siap. Kalau di blok Baik, baik. nanti mereka nggak dapat kajian kita lagi, mereka nggak Baik, nampak. baik. Saya membantu aja untuk ini. Ya, di mute aja kalau ada komentar yang nggak bagus. Nah, yang pertama adalah kenapa rata-rata kami tanya agama apa ya? Karena kami kan belum diskusi lintas agama. Buat apa kami memberitahukan orang Islam bahwa orang Islam kan, kalau seandainya kami nggak mungkin ditipu sama umat Islam nggak menjelaskan kitab lain, pasti dia bertanya tentang Islam. Dan kami bukan ustadz dan ustazah, kami kristolog. Ustadz Yusuf PI dia ustadz untuk umat Islam, ada forumnya. Ketika dia di TikTok, maka dia menjadi apologia, membela dan meluruskan segala sesuatu yang sudah disomplakkan, dibengkokkan. Nah, jadi sebenarnya Kakak Rizka itu harus tahu ya bahwa banyak oten-oten seperti Kakak Rizka ini yang naik ke komal Islam itu tanya tentang Islam, tapi ketika ditanya kitabnya tidak mengerti, bahkan salah kaprah. Maka kami memperbaiki dan meluruskannya. Jadi kami ini selain belajar Islam untuk menjelaskan Islam kepada oten, kami juga belajar kitab kalian supaya kalian tidak tepu kami, dan kami meluruskan kalian karena kalian telah mentepu-tepu kitab kalian sendiri. Itu banyak terjadi. Contoh, ketika oten naik ke komal kami lalu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dalilnya mana? Ditanya dalilnya, dibawa dalil yang lain. Kakak Rizka contohnya, saya tanya kemarin kan, mana perintah Allah Bapa untuk menjadikan Yeshua Tuhan? Ada itu dalilnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kan penipuan. Dikatakan bahwa saya tanya dalilnya, dia mengaku Tuhan, malah dibawa dalil dia adalah jalan. Nah, jadi kami ini membaca kitab kalian bukan untuk keilmuan kami, karena ada ilmunya di kitab kalian, tapi untuk mengingatkan kalian bahwa kalian itu jangan tepu kami. Kami sudah baca, bukan begitu yang kami temukan di kitab kalian. Seperti itu. Silakan Kakak Rizka. Paham, berarti apa ya? Gini, kakak
kalau buka room, lihat lawan diskusinya ya. Mungkin orang teologi ya, atau mungkin mereka yang Katolik atau Protestan yang belajarnya lebih ya, seperti jangan umat biasa seperti kami ya, umat yang belajarnya tidak sehebat kayak pendeta atau pastor atau yang belajar teologi yang lebih mendalam lagi. Betul. Ini kakak, kalau saya ini selalu saja kalau yang awam tentang kekristenan, tentang agama Islam, saya berbagi ilmu. Maksudnya saya tuh mau mengajari apa yang sudah saya pelajari tentang agama saya. Makanya kakak kan dengar kemarin, kalau mau bertanya sudah tanya tentang agama saya. Tapi kalau kalian menjelaskan tentang agama kalian, belum tentu saya bisa terima, karena saya juga sudah belajar 7 tahun tentang agama kalian. Artinya ketika kalian bicara A dan B dan C, belum tentu seperti itu yang saya temukan. Saya juga belajar soalnya. Nah jadi Benar. bahkan saya itu menunggu para pendeta atau para pendeta dan juga para pastor untuk menjawab pertanyaan saya setelah saya belajar Bible. Kenapa saya katakan, maaf saya tidak mau merendahkan, tapi ini fakta. Semakin Bible dibaca semakin pusing kepala. Semakin banyak keanehan di situ. Nggak usah dicari Loh, kebenarannya. gimana saya tidak baca Bible? Bentar, ini sulit nih. Bagaimana mungkin saya tidak baca Bible? Orang saya buka Komal yang naik orang Kristen terus yang bertanya tentang agama saya, ketika mereka ditanya balik kitabnya mereka nggak mampu menjelaskan. Saya harus baca kitab kalian supaya kalian ini ketika kalian bertanya tentang agama saya tahu parameter di agama kalian seperti apa. Contoh, ketika kalian bertanya kepada kami umat Islam, siapa saksi Nabi Muhammad menerima wahyu? Lalu saya tanya balik, memangnya di kitab kalian nabi-nabi terima wahyu ada saksi? Oh ada, ternyata tidak ada. Untung saya baca kitab kalian. Seandainya saya tidak baca kitab kalian, pastilah saya berpikir terpengaruh oleh kebohongan kalian bahwa di kitab kalian itu nabi-nabi punya saksi ketika menerima wahyu. Ternyata tidak ada. Contoh Musa ketika ke Gunung Sinai, dia sendirian ketika terima loh batu. Abraham dipanggil Tuhan, siapa yang lihat? Yesus ketika mendengar firman dari Bapa, ada yang lihat. Jadi kenapa saya baca Bible? Supaya saya tidak didustai, dibohongi. Saya tidak mau dibohongi sama Oten. Nah jadi itu untungnya kami belajar. Bahkan setelah kami belajar Bible, banyak ayat-ayat yang kami berikan kepada teman-teman Oten yang tidak pernah kalian dapat di gereja. Contoh, selama ini Kak Rizka tahu tidak, dalam Lukas 14:26 kalian diajarkan untuk benci keluarga. Selama ini kan kalian bilang bahwa kalian itu kan diajarkan kasih. Gitu. Lukas berapa? Lukas pasal 14 nomor 26. Itu bicara tentang apa? Keluarga. Iya, di situ suruh benci bapak dan ibu. Selama ini kan kalian bilang kalian diajarkan kasih, tapi di kitab kalian Coba. Silakan. Tidak boleh putar balik kebenaran loh. Coba. Silakan, saya membaca tidak putar-putar. Saya itu suka Lukas membaca berapa? secara tekstual. Lukas berapa? pasal 14 nomor 26. Silakan dibaca. Lukas pasal 14. Pasal 14 nomor Kebenaran 26. itu tetap kebenaran, tidak boleh sesat, tidak boleh diputarbalikkan fakta. Maaf kalau saya itu membaca tidak saya boleh, hilangkan dengar satu dulu, huruf. tidak boleh pakai logika ya, tidak pakai logika tapi Wah, harus kalau tidak pakai logika spirit. pakai apa, Kak? Spirit Kalau kita of tidak Masya Allah, pakai spirit, logika, pakai apa, Kak? Bicara. Tidak Wah, pakai bahaya ini, logika. saya disuruh matikan akal bicara. Kalau gitu Kakak jangan bicara sama manusia. Manusia itu kan punya akal dan logika untuk membedakan Ya. mana benar mana salah, Kak. Tapi kalau sampai untuk ke Tuhan itu kita pakai spirit of my soul, jiwa yang dalam ya, hati ya, yang paling dalam, iman. Kita di Nasrani bilang iman ya. Oke. Lukas 14 ayat berapa? Lukas pasal 14 nomor 26. Saya baca ya, sabar. Silakan. Tadi kau bahas tentang keluarga ya, sabar. Lukas 14 ayat 24 itu segala sesuatu harus 26. dilepaskan. Dengar, dia punya perikop ini tentang hal mengikuti Yesus ya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Ayat berapa tadi? 26. 26. Tidak boleh tipu muslihat ya, tidak boleh putar balik kebenaran. Jika Silakan, Kak, baca. seorang datang kepadaku dan ia tidak
membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, ya, di sini benar ya, tidak membenci. Iya, kalau dia Tidak tidak benci membenci. bapaknya, Tidak ibunya, membenci. iya, Tidak kalau dia membenci. tidak benci bapaknya, ibunya, dia tidak bisa jadi pengikut Yesus. Maka kalau untuk jadi pengikut Yesus dia harus apa? Tidak membenci kan? Di sini Kan kalau dia ada tidak membenci bapak ibunya, dia tidak bisa jadi pengikut Yesus, Bu. Maka kalau untuk jadi pengikut Yesus harus apa dia? Makanya perikopnya segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikut Yesus. Maksudnya apa? Kakak harus tinggalkan suami, anak, ibu, kakak, saudara-saudari untuk ikut Yesus. Karena kakak harus benci. Tidak benci. Jelas ayat Terus? itu tadi jelas, tidak membenci. Kalau tidak benci jadi muridnya enggak? Tidak benci dong. Ya baca satu ayatnya, ulang lagi. Barang siapa tidak benci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikutku. Maka supaya jadi pengikut Yesus harus apa? Harus benci. Tidak. Di sini tidak ada kata harus benci, tidak. Di situ memang tidak dikatakan harus benci, tapi dikatakan kalau kakak Rizka tidak benci sama papa, sama ibu, sama anak, saudara laki-laki, perempuan, dan diri sendiri, kakak Rizka tidak bisa jadi pengikut Yesus. Maka supaya jadi pengikut Yesus, kakak Rizka harus apa? Menurut ayat itu, jujur, jangan pelintir, harus katakan kebenaran dengan kebenaran, tidak boleh, dan harus pakai kejujuran. Tadi kakak Rizka ajarkan saya apa? Iya. Jujur. Tidak benci. Tidak benci. Tidak benci. Ya, Di situ yang tidak benci bagaimana? Kalau tidak benci di situ apa konsekuensinya? Ya Coba kakak baca seikhlas, baik-baik. seikhlas dari imanmu, dari hatimu. Kakak baca Itu baik-baik. pilihanmu. Kamu ikut atau tidak? Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, apakah dia bisa ikut jadi pengikut Yesus kalau dia tidak membenci keluarga? Dia ikut. Baca di situ. Jangan Dia Ibu Rizka ikut. bilang, baca dia itu. Saya itulah kenapa saya bilang otentik. tidak ada itu, Bu. Kahos, Itu tidak ada kenapa? itu yang Diam membenci Yuliana, saudara. Yuliana diam dulu. Kalau seandainya diam dulu satu-satu, saya tidak bisa layan banyak orang. Kita ulangi sekali-sekali lagi teman-teman ya. Itu kenapa aku bikin judulnya Oten Kang Tepu. Karena saya dibohongin di sini nih. Kakak Rizka sudah baca dan bahkan dia bilang sama saya jangan pelintir. Dia sendiri tengok teman-teman. Apa yang dia lakukan di hadapan saya. Saya minta dia jujur. Ya. Dia jujur. Lukas pasal 14 nomor 26. Kita ulangi membacanya teman-teman pelan-pelan ya. Dengar baik-baik. Sekali lagi baik-baik. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat jadi muridku. Pertanyaannya, supaya jadi murid Yesus di ayat ini harus apa? Jawab jujur, jangan pelintir, jangan. 8 Biar saya jawab orang yang jujur nonton. saja. Biar saya yang jawab jujur. Kalau yang membenci Anda boleh sesamanya jawab atau jujur. ibu bapaknya, maka dia Anda- bukan pengikut Yesus. Bunda, Anda yang boleh tidak jawab membenci jujur itu kalau- yang mengikuti Yesus. Saya tidak bisa Begitu. terima orang kalau bicara ini, bicara saja tanpa disuruh. Gak bisa, nanti rusuh Komal ini. Kakak Rizka itu, dia baca dulu. Itu Anda nggak bisa baca dulu. jawab kata-kata Anda kamu. baca dulu. Malah dibalikin Anda sama baca kata-kata dulu. yang begitu. Iya, Tidak baca ada dulu. di firman Tuhan Baca itu yang dulu. membenci. Begitu. Baca dulu ayatnya, Tidak sister. ada, sudah dibaca sama ibu itu. Iya, saya suruh Anda baca dulu. Jangan saya, Anda baca.
bukan saya tahu juga. Saya kan orang Kristen. Oke, ya udah, kalau gitu Anda baca. Diajarkan, dengar dulu. Ya udah, Anda yang baca ini. diajarkan sama orang Kristen itu kepada siapapun, berbaiklah dengan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka Silakan dibaca. Yesus yang benar. Silakan dibaca, Kakak. Jangan dibalikin loh. Silakan dibaca, Jangan silakan balikin. dibaca. Ya, silakan kamu yang dibaca. baca, kamu yang buka Jikalau Bible. seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maka supaya jadi murid Yesus harus apa? Tidak ada itu, Bu. Tidak ada itu yang membenci ibu, bapak, Saya tanya, saudara-saudaranya dan supaya keluarganya jadi semua, pengikut maka Yesus dia itu harus pengikut apa? Yesus. Tidak ada yang Bisa begitu. nggak menjawab? Saya tanya di ayat ini, supaya bisa jadi murid Yesus harus apa? Jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Boleh saya siapa? jawab? Islam atau Kristen? Islam, izin Uni pengen Ada apa, ngasih tahu teman-teman yang di bawah ini supaya segera unfollow si Arom tuh. Enggak bang, di sini jangan bang, nggak usah di sini bang, nggak usah, saya nggak mau, nggak usah bahas orang di sini bang, jangan turun aja, nggak usah, nggak ada urusan dengan orang di sini, di sini bukan Komal untuk tempat menginformasikan tentang orang atau apa, nggak, kami nggak mau, nggak ada, saya nggak mau. Jangan pakai Komal saya, pakai Komal lain aja bang ya, maaf ya bang ya. Saya tidak tertarik membahas orang bagaimanapun juga. Ya saya nggak mau. Ya, saya mau bahas kajian agama di sini. Orang di sini, yang membenci sesamanya itu, yang membenci orang tuanya itu, yang Bapak, membenci kakak, saya di sini minta Anda bahas itu ini. yang tidak mengikuti Yesus. Saya di Kalau sini menurut bahas, kami orang di sini Kristen, saya yang minta Anda bahas hormatilah ini. ibunya dan bapaknya, maka Aduh, ini perempuan saudara-saudaranya susah itu kali yang lo ngomong terus, nggak disuruh ngomong, disuruh apa? Anda itu disuruh membahas kitab Anda yang saya tunjukkan, tak kemana-mana Anda pergi. Saya tidak izinkan kalian di sini menggunakan Komal saya untuk hal lainnya. Saya di sini tempat mengedukasi publik, ya. Nggak ada pangon, jangan naikkan orang sembarangan naik di sini. Saya nggak mau. Room saya ini tempat kajian, siap, ilmiah saya tahu. agama. Nggak ada Ya. di sini tempat-tempat untuk apa-apa, bahas-bahas orang, nggak. Saya sekali lagi sudah katakan di tempat nandar, saya tidak terlibat dan tidak terkait dengan apapun yang berkaitan dengan mu'alaf, paham? Oke, di sini tempat kajian agama, kajian tentang Fokus, hukum teman-teman. syariat. Fokus ke materi yang Ya. sedang dibahas di sini. Mohon maaf. Jangan ganggu-ganggu di sini. Ya. Itu ya. Oke, lanjut. Kakak Rizka, tadi Kakak Rizka ajarkan saya, kita harus jangan pelintir, kita harus jujur. Kakak Rizka pegang itu kuat-kuat. Saya percaya Kakak Rizka orang jujur, saya percaya Kakak Rizka orang baik, saya percaya Kakak Rizka adalah orang yang penuh dengan hikmah. Cara bicara kakak itu luar biasa. Kakak tidak seperti kakak yang tadi bicara entah kemana. Ya, Kakak Rizka luar biasa loh. Kemarin kakak menampakkan sisi orang Kristen yang luar biasa di hadapan saya. Saya salut sekali. Ya, saya mohon sama-sama kita pertahankan sifat-sifat baik itu. Kakak luar biasa, saya hargai. Jangan sampai saya jadi salah berpikir lagi. Ya. Nah, jadi itu saja. Silakan kakak renungkan, saya salahkah atau bagaimana? Ya, gitu ya, seperti itu. Oke, Kakak Rizka boleh standby, boleh bertanya tentang Islam, boleh mengkaji tentang Bible, boleh, karena kita di sini berusaha akademis. Tapi saya tidak paksa Kakak Rizka menjelaskan tentang teologi, kristologi, dan Islamologi. Kenapa? Saya tidak mau membebani teman-teman Kristen yang awam atau Kristen yang belum belajar teologi, kristologi, dan Islamologi untuk menjelaskan. Saya hanya mau berbagi di sini. Saya mau berbagi tentang apa yang saya sudah kaji dan pelajari. Makanya saya selalu minta teman-teman Kristen itu bertanya tentang agama saya, supaya saya bisa menjelaskan kesalahpahaman teman-teman tentang agama saya. Tetapi ketika teman-teman menjelaskan agama teman-teman dengan mencoba memelintir lidah teman-teman, saya tidak terima. Ya, seperti itu. Oke, Kakak Rizka boleh mau menjelaskan sesuatu atau mau bicara, boleh, kita terima kok. Tapi dengan catatan sesuai dengan Tidak konteks apa-apa. pembicaraan. Tapi gini kakak, tadi kan saya bilang toh, kenapa setiap kali saya scroll TikTok di room itu kebanyakan teman-teman Muslim itu selalu angkat tema tentang apa penyalipan, tentang keimanan kekristenan.
Itu kenapa? Apakah memang teman-teman sedang cari kebenaran sesungguhnya, ataukah apa teman-teman sedang mencari apa kebenaran yang sesungguhnya atau apa? Sehingga Oke, saya bagus suka ini. sekali Ada masuk di algoritma tuh, Abang Bapak, Yusuf, Kakak. di Rafium, di teman-teman yang Muslim lain untuk, oh ternyata Bible-nya kita mereka belajar juga. Jangan-jangan Yesus Christ Juru Selamat itu mereka juga percaya imani, mereka juga terima kebenaran itu. Luar biasa sekali. Oke, saya Tuh, mungkin makanya jelaskan ini kalau biar Kakak Rizka seperti begini, ini ya. saya senang sekali. Saya mau jelaskan, Kakak Rizka. Pertama, sebetulnya Kakak Rizka, kalau kita boleh jujur dan sesuai fakta, kamilah orang Islam ini yang betul-betul percaya perkataan Yesus tepat seperti yang dia ucapkan. Ketika Yeshua mengajarkan Tuhan itu satu-satunya Allah yang di surga, ya dalam kitab kalian begitu, kami tidak pernah menyembah selain kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Bahkan ketika Yeshua mengatakan aku diutus, kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah dan aku yang diutus. Coba kami perhatikan, kami umat Islam tidak pernah meletakkan Yeshua di atas segala-galanya, tapi meletakkan dia sebagai utusan. Itulah kami umat Islam. Gitu ya. Assalamualaikum Bang Milo. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang Milo, mungkin ada yang mau disampaikan ke Kakak Rizka. Tadi sebenarnya saya nak supaya akak ni faham. Tadi ayatnya ayat berapa tadi ni? Lukas. Lukas pasal 14 nomor 26. Sebentar ya. Itu tentang hal mengikuti Yesus itu. Segala Ya, sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus, Bapak. Ya, Lukas 14 ayat 26 ya. Iya. Betul. Okey, baik. Sekarang kita supaya apa? Supaya menyambung itu. Itu aja sebenarnya. Sebentar ya. Iya, Bapak. Boleh besarkan ke ni? Boleh. Okey, kan kat sini kan. Jadi kalau kita lihat ayat ni, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci. Okey, kunci katanya di sini tidak membenci ya. Kita tulis. Tidak membenci. Tidak benci. Okey. Okey, tidak benci. Kemudian apa katanya di situ? Tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara semua ni. Bahkan nyawa sendiri. Konsekuensinya apa? Ini konsekuensi ni. Akibatnya apa? Maka, jika tidak membenci, konsekuensinya tak boleh. Ya. Tak boleh jadi murid. Faham tak? Jika tak benci, tak boleh jadi murid. Ini syarat ni. Kalau nak jadi murid Yesus, okey, kalau tak benci, tak boleh jadi murid Yesus. Jadi kalau kita nak jadi murid Yesus, ni yang bawah ni, harus apa Kak Rizka? Itu soalan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Faham tak kakak? Kalau tak benci, tak boleh jadi murid. Jadi nak jadi murid harus apa? Saya Kristen juga. Sebentar Bang Portnombe, sebentar. Nanti baru Anda saya kasih kesempatan bicara. Mungkin itu saja lah ya. Nah, direnungkan aja. Kak Ya, Rizka, yang penting kita renungkan. sudah sampaikan. Kakak Rizka sampaikan. silakan renungkan. Oke, di sini Portnombe, kalau Anda tidak bisa menjelaskan menggunakan kaidah ilmiah, saran saya adalah Anda bertanya saja. Kalau Anda mau menjelaskan, Anda harus seperti Kak Rizka, buka kamera. Kalau tidak buka kamera, di tempat ini tidak bisa menjelaskan banyak hal. Karena kami tidak mau mendengarkan penjelasan dari orang yang tidak jelas. Segala penjelasan itu harus jelas-jelas kita tahu orangnya siapa yang bicara. Supaya kita bisa mengukur pembicaraannya itu benar atau tidak. Maka dia harus jelas dulu orangnya. Salah satu ciri-ciri orang yang jelas orangnya ada wajahnya terlihat seperti Kakak Rizka. Nah, silakan Bang Portnombe kalau mau ikut kontribusi menjelaskan tentang Bible, apalagi kepada saya ini yang sudah belajar Bible sekitar 7 tahun, Anda boleh buka kamera. Tapi kalau tidak bisa buka kamera, bertanya saja. Saya yang kasih edukasi. Begitu. Silakan. Ya, saya tidak bisa buka kamera, tapi saya bertanya saya sudah.
Nah, bagus. Besok-besok kalau bisa nih ke Komal ini lagi bertanya, dibantu dengan buka kamera ya kalau lebih bagus. Silakan Kakak mau tanya apa? Bang Pornabe mau tanya apa? Silakan. Ya, saya mau tanya satu hal tuh begini. Saya ini tinggal di Papua, di Jayapura. Nah, kita di Papua ini, kita di Jayapura ini tidak pernah membeda-bedakan antara Islam dan Kristen dan agama-agama lain. Kita mengutamakan toleransi. Saya memohon kepada semua yang ada di seluruh Indonesia, kalau bisa belajar di kita lah. Karena toleransi itu kita jaga. Oke, tapi saya mau kasih satu Terus literasi yang- atau satu bukti. Sebentar, abangku, sebentar. Ini ada viral penolakan masjid di Papua. Seorang laki-laki berkata, kami tidak setuju pembangunan gedung masjid di Intan Jaya. Kami mohon dibatalkan daripada mengundang masalah baru. Artinya ketika abang bilang di Papua itu toleransinya besar, di Papua juga ada penolakan terhadap masjid. Jadi saya tidak mau banyak ini ya. Warga Papua menolak pembangunan masjid. Menurut akun TikTok Kristian warga membatalkan pembangunan masjid ini dikarenakan lokasi tersebut milik gereja dan bla bla segala Jadi macam. begini, kalau ibu Jadi percaya bentar, media, enggak, tidak kalau usah ibu bang. percaya Di sini media, tidak perlu klaim. Maaf, ibu maaf. percaya Di media sini, itu sama. sebentar, saya percaya media lah karena medianya pun media yang betul-betul resmi. Saya justru tidak percaya dengan Anda. Kenapa? Saya sering bilang, oh tem kang tipu. Nih, ini judulnya aja begini judulnya. Karena saya sering dibohongi bang. Saya ini 7 tahun diskusi dengan saudara non muslim Kristen, sering dibohongi bang. Dia bilang ada ayatnya begitu di sini, ternyata saya cari tidak ada. Dia bilang kami ini umat kasih, ternyata penghujat. Dia bilang kami di Papua toleransi, bang. Anda tahu yang terjadi di Papua toh? Tidak perlu, saya gini bang, saya tidak menyalahkan orang Papua, saya tidak menyalahkan orang Ternate, tidak menyalahkan orang Sumatera Barat, tidak, saya tidak bawa etnis. Tapi ketika ada klaim kami di Papua toleransi, belajar daripada kami, seolah-olah Anda mengatakan kami orang Sumatera Barat tidak toleransi. Bang, 99% Sumatera Barat itu Islam. Anda pikir gereja itu dihancurkan kah? Bang, gereja Katolik, gereja itu Protestan di Sumatera Barat yang notabene 99% agama Islam itu masih dibiarkan bang. Jangan bilang kami tidak toleransi. Bahkan orang Kristen Batak, orang Kristen dari suku Nias itu ada di Sumatera Barat. Bahkan mereka berdagang. Orang Cindo ada. Mereka pergi ke tempat biasa banyak saya lihat. Dulu saya sekolah SD itu di belakang saya orang Katolik dengan orang Protestan. Jadi jangan bawa-bawa begitu. Seolah-olah orang Jawa Timur tidak toleransi dengan orang Kristen, seolah-olah orang Jawa Tengah tidak toleransi dengan orang Kristen. Jangan bawa-bawa suku kita ini. Setiap suku itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kita di sini bicara tentang apa? Bicara tentang ajaran keimanan kita, keyakinan kita ini bisa diuji, mau diuji atau kita yang akan menjelaskan, mempertanggungjawabkan. Itu di sini tempat ini. Nggak usah bawa suku di sini. Saya menghargai orang Papua. Saya tahu orang Papua banyak baik-baik, bukan berarti orang suku lain tidak. Gitu ya, silakan. Analoginya beda. Mungkin saya tambah sedikit ini. Analogi ibu tuh beda jauh sekali. Silakan. Saya tambah sedikit ya, beginilah ya. Sebenarnya kita ni membahas bahasa agama ni bukan di seluruh tempat, tidak, bang ya, bang Pot Nombe ni. Kita berbahas di Komal yang jelas Komal ini adalah Komal diskusi lintas agama. Bukan kita ni tiba-tiba masuk ke dalam restoran ke, kita masuk ke dalam gereja tiba-tiba bahasa agama itu mencari masalah, bukan begitu. Kalau lintas agama ganti judulnya, jangan pakai itu. Oh, Ganti judul pakai ini lintas saya agama. bawa. Ini saya ada bawa isunya untuk- tadi. Ada isu. isunya. Bukan tiba-tiba, tak. Ada sebab. Ya, ada sebabnya gitu. ini. Jadi kena tanya dulu, gitu. Nah, isunya apa? Isunya itu yang Nah, itu. makanya saya kamu jelaskan. baru masuk. Ya. Begitu ya. Ya. Macam orang boxing itu. Kalau dia boxing di tengah padang, di Udah, itu mall, udah itu melebar salah. itu kalau boxing lagi. Tapi kalau di ring Ini nggak kalau apa-apa. kamu tidak mau dengarkan orang lain bicara, kamu juga nggak akan didengarkan orang loh. Orang ngomong kamu nggak dengarkan, tapi kamu minta didengarkan orang. Jadi seenaknya kamu itu di room Islam lagi kamu loh. Ini room Islam loh. Bang Milu ini abang saya, saudara saya. Ketika beliau bicara kau tak dengarkan, tapi kau pengen didengarkan orang. Berarti kau hanya pengen didengarkan saja, dihargai saja kau. Tapi kau katakan kau toleransi. Orang lain kau tidak toleransi mendengarkan bicara. Jangan kau berdusta, makanya kau bilang kau tukang tipu jadinya. Kenapa? Baru saja kau memperlihatkan lebar. penipuanmu. Loh, ini terbukti loh. Kau tidak menghargai orang bicara, kau potong beliau sedang bicara. Apa yang beliau sampaikan itu baik. Bahkan beliau berlemah lembut kepada kau. Lalu kau potong beliau bicara. Kenapa kau hanya mau didengarkan? Seolah-olah kau di sini, kau yang didengarkan. Bang Milo tidak perlu didengarkan. Nah, inilah namanya aku bilang. Pada akhirnya apa? Minta dihargai tapi tak mau menghargai. Minta supaya untuk dikasihi tapi jahat ke orang lain.
Tak perlu begitu. Oke, Ini tempat bisa saya Islam. bicara? Anda Bisa saya diizinkan bicara setelah Bang Milo bicara. Anda memotong pembicaraan orang lain. Bahkan Oke, bisa saya saya lebih bicara? butuh Bang Milo di sini daripada Anda. Maksudnya adalah saya kalau mempertahankan orang untuk saya dengarkan Bang Milo, bukan Anda, karena saya tidak tahu Anda, wajah Anda tidak tahu. Kak Rizka jauh lebih ini daripada Anda, lebih berguna di sini daripada Anda. Saya banyak belajar dari Kak Rizka ini, cara lembut, santun dalam berbicara. Anda naik ke sini, kami orang Papua baik ini, orang Islam bicara di Komnas Islam, kau potong. Lebih baik kau dengarkan dulu. Kecuali beliau bicara merendahkanmu dan memakai waktu 1 jam, membosankan. Wah, Makanya jangan Oh, klaim, ini- jangan banyak klaim. ini Komnas Ya. Islam. Oh iya jelas, ini tempat Islam menunjukkan yang benar dan menunjukkan yang salah. Kami bukan cuma menunjukkan yang benar loh, kami menunjukkan yang salah juga. Ini salah ini, otentik tukang tipu ini salah ini. Di negara Indonesia ini ada berapa agama? Di negara Indonesia ini yang diizinkan beragama itu banyak, Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, bahkan mahkamah lagi pula apa urusannya dengan itu? Apa yang kami lakukan ini juga ada di undang-undang loh, Undang-Undang Pasal 28E nomor 3. Nah sekarang kamu di sini mau ngapain? Saya tanya. Jadi begini Ibu, Apa? kita melakukan sesuatu, jangan mendiskriminasikan yang lain. Siapa yang didiskriminasi di sini? Ibu tadi kan bilang bahwa ini Komnas Apa Islam. yang saya diskriminasi? Oh jelas ini Komal punya Islam, tempat berdakwahnya orang Islam. Ini bukan Komal orang Kristen. Yang punya saya. Itu jujur. Itu bukan Ya, diskriminasi. Ini adalah hak dan kewajiban saya menyampaikan kebenaran bahwa Komal ini punya orang Islam menjelaskan tentang Islam. Anda Kristen diterima dengan baik di Komal Islam untuk didengarkan, bukan untuk memerintahkan saya melakukan apa yang Anda mau. Di sini Kakak Rizka dihargai karena beliau adalah Kristen, karena ini Komal Islam, karena Komal Islam ini menjunjung toleransi sehingga orang Kristen pun boleh duduk di sini. Duduk bukan untuk menjadi pemilik Komal, tapi untuk menjadi tamu. Bukan untuk mengatur saya, bukan untuk nyuruh-nyuruh saya, tapi untuk bertanya tentang agama saya, diskusi tentang iman. Boleh. Pertanyaannya adalah Anda kesini naik buat apa? Kenapa saya buka Komal dakwah Islam Anda merasa terdiskriminasi? Anda tidak suka saya dakwah tentang Islam? Biar Anda paham ini, ya. Jadi brotherku, saya menghargai orang Papua. Saya tahu orang Papua banyak yang sopan. Saya belajar dari, saya tuh pernah tinggal lama di Ternate. Orang yang saya tinggali rumahnya itu lama di Papua, bahkan mengatakan dia Islam. Orang Papua itu luar biasa toleransi. Saya tahu, tapi tidak perlu di sini itu kita bawakan etnis kita, karena setiap suku ada positif, ada negatif. Bukan cuma orang Papua yang toleransi, suku-suku di Indonesia banyak yang toleransi. Ya, di sini kita bicara tentang iman, tentang keyakinan, bahwa keyakinan kita ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda tidak mampu mempertanggungjawabkan keimanan di sini, tidak usah di sini, saudaraku. Di sini tempat kita diskusi. Ya, sama saya tidak usah klaim-klaim. Ya, klaim itu nanti saya minta bukti, repot nanti. Ya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan tentang Islam atau tentang pemahaman saya tentang Kristen? Boleh, karena saya sudah 7 tahun belajar kekristenan. Bahkan di luar kepala saya tahu-tahu ayat-ayat penting dalam Kristen itu ya. Kalau kalian mau tahu, kalau tidak juga tidak apa-apa. Saya menawarkan saja. Silakan, Nambe, Bang Numbai. Silakan Bang Numbai, ada pertanyaan? Atau mau menjelaskan Lukas pasal 14 nomor 26 tadi? Iya dah, kita bahas Oke. Lukas saja. Silakan Anda baca dulu yang kuat, Nah. baru dijelaskan ya. Bahas secara kontekstual dan faktual. Silakan. Jadi begini, pertama itu di Papua ini sekarang Baca udah dulu jam abangku. 2. Abangku Di baca Papua ini dulu. udah Baca jam- dulu. Udah jam 2 lewat 10. Udah. Terus yang berikut, saya kalau baca saya harus close lagi, harus lihat Alkitab Oke, lagi. kalau begitu Bang Milo yang tunjukkan kepada Anda ayatnya, oke? Boleh, Ya, boleh. boleh. Oke. Boleh. Ya, baca. Boleh. Ya, Kelihatan abang tak? boleh baca. Abang boleh baca lah sekalian. Nampak tak ayatnya? Iya, tapi abang bacalah biar sekalian Okey. Jikalau seorang datang kepada Nampak, Abah? Iya. Dengar ya suara saya.
Tidak dengar. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini kata-kata Yesus, kerana warnanya warna merah ya. Ya. Okey. Jadi kalau apa yang kita faham di sini, ini pemahaman saya ya. Mungkin abang kalau salah, abang sila betulkan gitu. Okey. Boleh. Jadi tadi daripada perkataan itu yang kita faham, jika tidak membenci, okey, konsekuensesnya ataupun akibatnya adalah tidak boleh jadi murid. Begitu. Maka untuk jadi murid apa perlu dilakukan? Itu soalannya. Silakan. Ya, kalau jadi itu dari perikopnya itu hal mengikuti Yesus. Kita berawal dari perikopnya, penjelasan itu. Jadi hal mengikuti Yesus seperti yang kita percaya. Yesus ini kita untuk mengikuti Yesus itu memang kita harus menyangkal diri kita sebagai manusia. Maksudnya gimana Sebagai itu manusia. menyangkal diri sebagai manusia, Bang? Maksudnya kita nggak boleh jadi manusia gitu? Tidak. Hah? Terus jadi apa kita? Bisa saya jelaskan dulu ya, baru. Iya, boleh. Kalau ibu potong terus begini kan ya nggak enak juga kan. Nanti kan pikirannya kemana, gitu, konsentrasi saya nggak bisa konsentrasi. Biar saya selesaikan dulu, atau kalau mau dibantah silakan lanjut dulu, Bu bantah. Teruskan bang. Kita teruskan. lagi dengar nih. Oh ya, jadi Suka saya dengar. hal mengikuti Yesus itu memang kita harus menyangkal diri. Itu yang dituliskan di dalam situ, bagaimana kita harus menyangkal kepada semua ya. Karena kita diajarkan untuk itu suci di depan itu. Karena untuk suci itu kita harus menyangkal diri sebagaimana roh yang ada di dalam diri kita. Sebagai tubuh manusia, kita memang harus menyangkal diri sebagai manusia, tapi sebagai roh, kita itu harus mengikuti Yesus. Itu yang dimaksud dengan hal mengikuti Yesus. Dan Oke. kita harus menyangkal diri. Saya boleh tanggapi nggak, Bang? Silakan. Soalnya saya Silakan. karena Abang menjelaskan ini membuat kerutan di wajah saya ini bertambah di kepala ini. Saya harus pergi ke klinik kecantikan ini biar meninggal aja, meninggal. bisa meninggal, Bang, Silakan. lama-lama, Bang, ya. Ini lama-lama bisa meninggal. Tadi Abang bilang kita tidak boleh jadi manusia. Maksudnya kalau jadi Kristen itu tidak boleh jadi orang gitu. Jadi apa kalau jadi apa gitu, Bang? Kalau gitu jadi apa kita kalau jadi Kristen? Kalau kita mau ikut Yesus kita harus jadi apa? Jadi pohon atau jadi roh atau jadi apa gitu? Ya, jadi kalau kita mau jadi seorang Kristen sejati, menjadi seorang Kristen tulen, itu yang dikatakan oleh Yesus, bahwa yang Yesus ajarkan itu berbeda dengan pemahaman manusia. Jadi Apapun manusia di muka bumi ini tidak sama seperti dia. terus Karena kita harus jadi apa? Yesus sendiri itu sudah diurapi dan sudah disucikan. Itu kan Yesus. Yang saya tanya, yang orang yang mau ikut Yesus ini jadi apa? Kan nggak boleh jadi manusia. Nah, itu untuk mengikuti Yesus harus menyangkal diri. Maksudnya gimana menyangkal diri ini nggak boleh jadi manusia gitu? Terus jadi apa kita, jadi pohon? Atau jadi Jadi begini. pasir? Jadi begini. Satu hal jadi begini. Jadi satu hal yang Kirain harus jadi ibu begini. tahu. Iya. Satu hal yang harus ibu tahu itu gini. Kita ini hidup di dunia ini sementara. Kita hidup di dunia ini punya kontrak tertentu. Setuju. Pada suatu saat akan berakhir kita semua. Tidak selamanya akan tinggal di bumi. Jadi, untuk menyangkal diri kita, untuk membangun hubungan yang baik, seperti yang tertulis di dalam Alkitab, kita harus menyangkal diri kita untuk mengikuti Yesus. Itu yang kita imani dan itu yang kita percayai. Menyangkal diri itu maksudnya gimana, Bang?
Jadi menyangkal diri itu seperti kita meninggalkan apa yang menjadi pikiran kita di dunia ini. Hah? Pikiran kita ditinggalkan? Apa yang kita sukai ya gitu bang. Ya, apa yang kita sukai, apa yang kita mau, dengan apa hubungan kita dengan orang, Makan juga seperti apa. ditinggalkan. Bahkan Kan kita suka bahkan makan. istri dan orang Oh, istri dan menjelaskannya anak gimana ditinggalkan. Jadi Sabar abang udah dulu tinggalkan lah. keluarga abang kalau gitu. Ibu ini gimana ya? Kita jelasin, dengar dulu. Oh, iya. Nggak sabar saya bang, ingin tahu cepat gitu. Jadi bang, kita harus meninggalkan keluarga kita kalau untuk jadi pengikut Yesus gitu. Ibu lanjut dulu dah. Yuk, lanjut lah bang, saya mute dulu bang. Ya, jadi untuk mengikuti Yesus itu memang harus begitu. Terus yang berikutnya, kita ini sesuai dengan yang diajarkan oleh kita. Kita tidak tahu mengenai ajarannya ibu atau bapak yang lain. Tapi kalau menurut kita, seperti yang tertulis dalam Alkitab, bahwa kita harus mengikuti ajaran Yesus. Salah satunya itu, yaitu menyangkal diri. Itu salah Menyangkal satu diri yang ini diajarkan. maksudnya nggak, tunggu, saya belum Ibu tangkap sabar bang. dulu, ibu sabar dulu. Iya. Kalau apa-apa ibu masuk, terus kapan kita selesai? Nanti saya kasih kesempatan untuk ibu bicara. Nanti saya kasih kesempatan, tenang aja. Anda yang kasih saya Jadi gitu. kesempatan bicara di room saya ya. Iya ya, oke lah. Oh, kalau begitu ya udah, ibu jelaskan aja udah. Saya biar diam aja. Enggak, saya nanti dikasih kesempatan sama Anda bicara, tenang aja kok. Saya tuh orangnya walaupun punya room sendiri, tapi saya masih saya ikut Anda aja lah, yaudah. Silakan, saya pengen tahu jawabannya soalnya, silakan. Nah, sama seperti yang kita di dalam room. Ibu bicara, saya dengar. Saya bicara, ibu harus dengar. Itu kan hubungan timbal balik. Hal yang sama juga terjadi di dalam, sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Kita harus membenci, meninggalkan apa yang menjadi kita di dunia ini. Dan untuk mengikuti Yesus itu, kita harus menyangkal diri kita. Bukan hanya keluarga, menyangkal diri kita pun kita harus. Itu adalah salah satu ajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada kita sebagai umat percaya. Dan itu semua itu tertulis dalam hukum Taurat. Dan sebagaimana kalau kita mengkaji lebih banyak lagi, itu sebenarnya itu ada beberapa ayat yang hubungannya sangkut paut. Cuman kita lebih berpatokan kepada apa yang tadi Ibu sampaikan, apa yang kita bahas hari ini. Sorry, bukan yang Ibu sampaikan, apa yang kita bahas hari ini, yaitu hal mengikuti Yesus. Jadi hal mengikuti Yesus itu sudah dari awal kita sudah tahu bahwa Yesus adalah penyelamat kita. Yesus itu sudah diutus oleh Allah Bapa di surga. Itu sebabnya kita harus mengikuti Dia sebagai pencetus. Itu satu. Terus yang kedua, di dalam perjanjian lama kita sudah tahu bahwa berbagai macam nubuatan sudah terjadi. Tapi menurut kepercayaan kita, nubuatan itu hanya Yesus saja yang buat. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang. Jadi kalau yang sekarang muncul itu nabi-nabi palsu kebanyakan. Tidak ada nubuatan-nubuatan lain lagi. Itu yang menurut kami. Terima kasih. Silakan. Terus sebelumnya saya pamit karena besok saya harus kantor. Belum. Jam 2. Saya belum tahu itu menyangkal diri itu ngapain. Jadi Ya, nggak menyangkal apa-apa, diri. Abang. Tapi kiranya saya lihat memang abang benar-benar mengikut Bible tuh. Penjelasan abang tuh betul-betul harus membenci bapa, ibu, isteri. Katanya benar-benar abang mengikut tuh. Jadi mengikut Berarti apa dia yang udah tertulis. benci. Jadi Berarti abang udah benci keluarga ya. Kita harus menyangkal diri. Bukan keluarganya. Dan keluarga. Menyangkal diri. Juga disangkal mengikut keluarga. Yesus itu harus, untuk mengikut Yesus itu harus menyangkal diri. Termasuk keluarga abang sangkal. Berarti abang kalau ada istri abang nggak abang akui dia istri abang gitu. Kusangkal kau jadi istriku gitu.
Ibu harus memahami bahwa itu di dunia ini, kita di dunia ini memang kita menghargai sesama manusia. Tapi untuk mengikut Yesus, kita masing-masing bertanggungjawabkan diri kita masing-masing di depan Tuhan. Oh, jadi istri kita tidak bertanggung jawab lagi dengan istri gitu. Jadi abang tidak bertanggung jawab lagi kepada anak dan istri gitu. Hanya untuk diri sendiri aja gitu. Sudah disangkal, Ya, di dibenci, ditinggalkan. Ya, di depan Yesus kita harus mengatakan, Oh, sudah ditinggalkan keluarganya. Pikiran dan perasaan. Artinya Kristen tulen nih. Kristen banget ini. Iya. Iya, terima kasih ya Bang ya. makasih, Shock saya. izin. Ya, makasih banyak. Oh, begitu ya. Mungkin kembali lagi kepada Ibu Rizka, gimana Iya, pandangan Kak Rizka. tentang penjelasan tadi? Itu baca di Filipi. Kakak Hot sama Abah baca di kitab di Bible Filipi pasal 2. Nanti baca ya. Itu Iya, silakan Kakak baca, nasihat kita mau. supaya bersatu. Nggak apa-apa, kita baca. Kakak baca biar kami Nasihat- mendengarkan. Nasihat supaya bersatu. Ya, dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayatnya yang ke 4, 5, 6. Saya baca ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kebalik kepentingan dengan Kakak. orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi maksud Kakak Hots di sini tadi tuh kita kembali ke mana, ayat Lukas 14 itu toh? Lukas Iya, 14 di ayat itu hal mengikut Kristus ya, perumpamaan tentang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Kristus. Ada bagian firman Tuhan ketika Tuhan Yesus ketika Yesus mulai menjalankan dia punya misi karya penyelamatan itu, nanti pasti saya percaya Kakak baca 3 kitab sinopsis ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. ya 4 sinopsis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Nanti ketika Yesus dia pertama kali untuk mau kumpul para murid itu kan, ada yang penjala ikan, ada yang nelayan, ada yang gembala, ada yang tukang kebun mungkin. 12 murid itu kan Yesus bilang hal mengikuti Yesus tuh segala sesuatu harus ditinggalkan, berarti itu kalau mau mengikuti Yesus berarti mereka harus tinggalkan secara, ini kita berbicara secara makna rohaninya ya, yang saya paham, yang saya imani, iri, dengki, marah, percabulan, saksi dusta, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu harus ditinggalkan. Itu tidak boleh benci. Berarti di situ tidak tuh boleh tulisnya, egois. bentar Kakak. Yang di situ yang disuruh tinggalkan itu istri, bapak, saudara, bukan hal-hal egois, bukan begitu tertulisnya Kakak. Tertulisnya kan segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Lalu di situ termasuk bapak, ibu, keluarga, anak, diri sendiri pun disangkal. Bahkan abang tadi menjelaskan. Itu kan hal duniawi. Hal duniawi. Berarti Duniawi betul ditinggalkan berarti. Ya, hal mengikuti Yesus berarti kita harus kosongkan diri. Kita punya Berarti Kakak harus tinggalkan anak. tidak.
Tetapi Tadi katanya sifat-sifat gimana? kemanusiaan, sifat-sifat kedanginan, sifat-sifat Jadi kedagingan kita. kita tidak boleh punya sifat manusia lagi. Kita harus punya sifat apa kalau begitu dong? Yang jahat ya, yang jahat. Saya jadi tambah bingung soalnya di situ jikalau seorang tidak Saudara tidak tidak membenci, bingung. Saudara tidak bingung. Saudara bingung paham. enggak, saya Saudara bingung, saya paham. tidak Saya paham. mengerti, saudara. Kalau saya sudah paham, oke, yang saya paham adalah harus membenci keluarga untuk jadi pengikut Yesus. Makanya saya bingung, ini agama macam mana? Katanya kasih, tapi kenapa justru harus benci keluarga dulu Itu baru ikut pandanganmu. Yesus? Nah itu Iya, yang itu saya paham. pandanganmu. Itu Makanya saya pandanganmu. bingung dengan penjelasan saudara Kristen. Tadi abang tadi sudah jelaskan, bahkan kita harus sangkal diri kita sendiri. Di situ tertulisnya perikopnya, segala sesuatu harus ditinggalkan. Ingat, arti segala sesuatu itu berarti segala-galanya yang adalah sesuatu. Dan di situ Cabul, disebutkan, zina, bahkan jalal, tidak ada di situ. kenajisan. Tidak ada di situ, Kak. Di situ itu tertulisnya adalah bahkan termasuk baik juga harus ditinggalkan karena baik itu termasuk sesuatu. Nah, kalau Kakak bilang cabul itu juga sesuatu, berarti sifat baik juga sesuatu karena segala. Tidak ada di situ segala sifat buruk tinggalkan. Nah, itu baru Kakak. Bahasanya begitu. Kalau di situ adalah barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya tidak bisa jadi pengikutku. Itu tertulisnya begitu ya. Makanya saya tanya, apa yang dimaksud menyangkal keluarga dan menyangkal diri? Gitu. Silakan Bang Milo. Ini Bang Milo mau tunjuk satu ayat lagi nih. Kalau saya lihat ya, Kak Rizka, kalau ayat ini cocok dengan tadi. Katanya Yesus kepadanya, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu. Apa arti segala milikmu? Apa saja yang kamu ada. Kalau kamu ada baju, ya baju dijual. Kalau ada kasut, ya kasut dijual. Kalau ada mobil, mobil dijual. Ya, lihat ya. Juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di HP syurga. jual Bang Milo. HP juga dijual, nggak boleh main TikTok Iya. lagi Jual tuh. tanah, jual rumah, Kemudian- jual mobil, emas. Ya, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kan gitu ayatnya tu. Kalau ini menyambung dengan tadi, segala sesuatu harus dilepaskan. Kan gitu. Sinkron. Berarti memang jadi Kristen ini harus miskin sendiri, nggak boleh punya keluarga, gitu ya? Itu miskinnya secara duniawi ya. Ya Miskinnya memang di secara duniawi. Iya, memang di duniawi. Iya, berarti Fana. memang harus miskin ya. Berarti Fana. memang harus miskin ya. harus fana ya, yang fana ya. Berarti nggak boleh punya rumah dong. Berat juga ya jadi Kristen ini ya. Kakak Rizka aja lah yang jadi Kristen, aku nggak. Imanmu adalah imanmu, imanku adalah imanku. Iya, Ya, betul. Cuma kami kan gini, Kak. Kami ada ayat yang tertulis begitu. Maka kami ni macam apa dikatakan curious, kalau bahasanya apa, ingin tahu. Adakah kakak buat begitu? Kan gitu. Kalau Itu benar-benar nanti orang baca. Kristian, Abah, pasti ikut. Abah baca nanti di cara hidup Jumat mula-mula ya. Cara hidup Bukan di Jumat kakak, mula-mula. jangan jemaat mula-mula kakak. Maksudnya kakak begitu nggak kan gitu? Kalau kakak Oh begitu iya, baru kita. kan diajar cinta kasih. Bagaimana? Jadi firman kakak tinggalkan itu diilhamkan? keluarga semua. Kita kan diajarkan cinta kasih. Enggak, maksudnya kakak tinggalkan keluarga semua. Suami anak sudah kakak tinggalkan. Tidak. Oh, berarti belum ikut. Kirain udah ikut. Oh, belum bisa ikut ya, Kak, gitu ya. Belum bisa ikut. Belum mampu ya, gitu ya. Begitu. Belum mampu, berarti belum jadi pengikut Yesus kakak ini karena belum ikut. Dia kalau sudah tinggalkan semua baru disebut pengikut Yesus. Berarti kakak ini masih ngaku-ngaku belum pengikut sejati dia. Karena dia belum tinggalkan keluarga, belum jual segala-galanya. Nggak apa-apa lah. Mana tahu nanti bisa sebulan lagi kakak ini bisa begitu jadi pengikut Yesus yang sejati. Kita support aja. Itu Kakak nanti kan kalau mau jual rumah ke saya saja murah. Dan saya beli. Papua mahal. Kakak di Papua ya? Oh, kakak Papua jual mahal. apa nanti? Kirim aja, kita beli murah aja. Kakak nggak Gunung boleh kaya emas. soalnya. Gunung emas jadi rebutan. Kakak itu punya anak, tinggalkan kasih ke saya Tapi saja. kan, Jangan. kan bagus kan, Kakak. Jadi diskusi begini, Kakak jadi sering baca Bible, gitu. Lepas tu, banyak ayat-ayat yang mungkin Kakak sebelum ini belum pernah baca, jadi terbaca, gitu. Iya, Kan? di gereja mungkin nggak dikasih tahu. Itu
aku senang, makanya aku senang. Biasa di Abang Yusuf, di Suma, ini di kakak ini saya sudah masuk. Saya senang untuk kita saling edukasi, untuk belajar teman-teman Islam Muslim juga punya iman, kepercayaan bagaimana Betul, cara betul. pandang mereka. Kita sapa dulu yang sudah bergabung, Kakak Rizka. Ini Kakak Rizka ini orang baik, ini kita suka ini orang baik seperti ini. Oke, kita sapa dulu ini Bang Raden, Kristen atau Islam agamanya, Bang? Ya? Islam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang Raden? Iya, enggak ketemu sepadannya ya kalau kajian kedua belah pihak tuh enggak ketemu sepadannya Iya. gitu kan. Memang kita nggak Iya, nyari benar. sepadannya, Bang. Kita memberikan, nggak ngerti. mengeksplor dan memberi informasi ilmu. Kalau cari sepadan-sepadan tuh nggak dapet gitu. Ni litak arah. Iya. Mm-mm. Kita berkenalan, saling kenal mengenal dengan Kakak Rizka, bagaimana Kakak Rizka gitu ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.